underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melaporkan adanya dugaan kampanye dalam penayangan iklan Perindo di stasiun televisi. Untuk itu dilaporkan ke KPI. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, masalah kampanye di media massa itu memang sampai hari ini itu tidak ada yang jelas. Ya. Jadi memang kalau kita lihat stasiun televisi itu ada nyanyian Mars dari Partai Perindo gitu kan. Lagunya cukup bagus ya. Dan itu memang ditayangkan. Cuman masalahnya apakah ada penayangan lagu-lagu Mars dari partai itu termasuk yang namanya kampanye atau tidak? Definisi kampanye yang tersirat ya. Kita yang tersurat kayak apa? Oke lah, yang tersirat itu adalah apabila di dalam iklan-iklan tersebut mengatakan pilihlah partai A, pilihlah saya sebagai calon atau jadi legislatif, anggota DPR, atau kalau presiden pilihlah saya jadi presiden. Lah itu baru namanya kampanye. Kalau tidak ada secara eksplisit dikatakan pilihlah atau nanti milihlah, itu tidak termasuk kategori di dalam kampanye. Nah begitu kan? Nah maka partai-partai atau individu yang mau jadi pemimpin, yang mau merebut atau mau memenangkan pemilu tadi itu, ya mestinya harus pintar-pintar, ya pintar-pintar cari celah-celah loophole dari hukum itu agar tidak bisa dikatakan dia mencuri start atau berkampanye bukan pada saat kampanye dimulai. Ya jadi seperti Partai Perindo ini pinter. Ya dia punya akal yang hebat. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai kampanye. Nah inilah sebabnya undang-undang kampanye tadi itu memang harus diperbaiki dengan baik agar supaya jangan terjadi multitafsir. Seharusnya kalau kampanye yang baik itu bagaimana Om Bob? Ya mestinya kampanye yang terbaik itu kan jangan seperti orang kalau kita masih sekolah itu loh ya. Besok mau ujian. Nah 3 hari sebelumnya apa 2 hari sebelumnya itu kita belajar bukunya pelajaran selama 3 tahun itu kita buka, kita ajar semua. Ya pelajarin satu-satu sampai tidak makan, tidak tidur. Ya. Malah ada yang ngomong bila perlu tuh bukunya itu dibakar. Terus abunya dicampur di air, minum air itu yang abunya dari buku-buku yang dibakar itu, ya kan? Nah ini kan nggak benar nih ya. Jadi sebetulnya kalau mau menduduki posisi di dalam politik, DPR maupun apapun ya, partai, itu memang kampanye itu harus dilakukan sedini mungkin. Agar supaya orang itu nggak lupa. Kalau si A itu memang itu memang orangnya bagus. Ya selama ini tindakan apa yang dia lakukan itu bagus sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. Misalnya seperti itu kan. Baru besok kalau ada saatnya ada pemilihan parlemen, dia akan dipilih atau presiden dia akan dipilih. Jangan seperti sekarang. Modelnya sekarang kampanye hanya boleh dilakukan 3 minggu sebelum hari H. Nah ini bisa dapat apa? Ya nggak bisa. Orang cuman ingat jargon-jargonnya yang seperti itu, tapi nggak benar. Jadi kalau mau memang hasil pemilu itu menghasilkan manusia-manusia yang bagus untuk negara dan bangsa kita, maka sebetulnya kampanye itu sudah tidak ada batas waktunya. Kapanpun boleh mulai. Ya sejak umur 17 kalau mau kampanye sudah boleh kok. Ya. Yang tidak boleh itu adalah melakukan kampanye yang bersifat mengumpulkan massa. Yang kumpul di alun-alun, kumpul di lapangan olahraga atau gedung olahraga, ya rame-rame, ya mengkampanyekan itu yuk
setelah itu melakukan pawai-pawai di jalan. Nah itu memang harus dibatasin. 2 minggu, 3 minggu sebelum hari H itu bagus. Tapi yang namanya kampanye, pilihlah saya besok kalau saya mencalonkan diri jadi anggota DPR, itu sebetulnya silahkan aja. Ya supaya nanti rakyat itu mikirnya atau teringat bahwa oh iya ini dulu dia seperti ini, selama ini dia perlakuannya baik, makanya besok akan kita pilih. Ya jadi masa kampanye itu tidak perlu dibatasin, silahkan lebih cepat lebih baik, tapi yang dibatasin adalah pengerahan massa yang umurnya 3 atau 2 minggu sebelum hari H itu boleh. Ya jadi kalau misalnya mau nempelin pamflet tiap hari selama 1 tahun boleh, asal dia sanggup bayar pajak kan, sanggup bayar pajak, tidak mengganggu pemandangan dari pemerintah daerah setempat, ya silahkan. Ya itu justru dinamika politik itu akan menjadi lebih bagus. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.